Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu yaitu Ibu Pretiwi Nurhabibi, SOS MSc. Perkenalkan, saya Liola Devitri R dengan NIM 2104229 dari kelompok 1 yang akan membahas administrasi kependudukan. Kelompok 1 membahas tentang analisis inovasi pelayanan dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang. Saya akan membahas latar belakang kegiatannya. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan akan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi semakin mendesak. Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang membutuhkan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kota Padang sebagai salah satu kota metropolitan yang terus berkembang dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola data kependudukan secara akurat dan efisien. Proses administrasi kependudukan yang lambat dan kurang inovatif dapat menyebabkan berbagai masalah seperti ketidakakuratan data, keterlambatan dalam menerbitkan dokumen kependudukan, dan meningkatkan beban kerja bagi petugas Disdukcapil. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu penting yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil sebagai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan dokumen kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, identitas, dan hak-hak dasar bagi penduduk, serta mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Namun, dalam kenyataannya, pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan seperti rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, lambatnya proses penerbitan dokumen kependudukan, kurangnya kualitas dan akurasi data kependudukan, serta minimnya akses, kemudahan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, yaitu antara apa yang benar-benar terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengembangkan sistem informasi, aplikasi, atau teknologi yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan, menyederhanakan prosedur, persyaratan, atau biaya pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pelayanan administrasi kependudukan, serta memperluas jangkauan akses dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan seperti layanan online, layanan keliling, layanan cepat, layanan terpadu, layanan inklusif, layanan integrasi, dan layanan kolaborasi. Inovasi-inovasi tersebut bertujuan untuk memudahkan, mempercepat, dan memuaskan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan serta meningkatkan
kualitas dan akurasi data kependudukan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan termasuk untuk melakukan penelitian tentang inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai aspek dan yang terkait dengan inovasi pelayanan administrasi kependudukan seperti jenis, proses, faktor, dampak, dan evaluasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik, serta memberikan administrasi dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Di sini saya ada tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Selanjutnya ada konsep inovasi. Yang pertama menurut Wis dan Ford dalam Akcok Jamaluddin yang menjabarkan bahwa inovasi merupakan peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memberi pengaruh signifikan secara baru. Sebuah manajemen yang dilakukan inovasi sebagai pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkan yang dirancang untuk memberi keuntungan bagi individu, kelompok organisasi, dan masyarakat luas. Yang kedua, menurut Said dan Susanto bahwa inovasi bermakna sebagai waktu perubahan yang terencana dengan perkenalkan baik dilanjutkan dengan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkungan instansi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas pembangunan dan pembaharui, namun juga dapat didefinisi secara luas, memanfaatkan ide-ide baru, penciptakan produk, proses, dan layanan. Yang ketiga, inovasi diperlukan dalam menyelenggarakan suatu organisasi baik sektor swasta maupun organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan. Inovasi dalam organisasi pemerintah menjadi suatu tuntutan bagi instansi pemerintahan menyusul semakin meningkatnya desakan dari pihak publik akan adanya peningkatan kinerja dari instansi pemerintahan agar mampu menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat melalui suatu program dan pelayanan. Yang keempat, pada konteks yang spesifik pada tataran pemerintahan daerah secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386 disebutkan bahwa inovasi pemerintahan daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dari inovasi erat kaitannya teknologi informasi, khususnya internet, memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. Menurut Richard Hart dalam LAN, mengelompokkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, yaitu dibagi dua. Yang pertama, manfaat pada tingkat proses. Ada menghemat biaya, menghemat waktu, mengurang keterbatasan, keputusan yang lebih baik. Yang kedua, manfaat pada tingkat pengelolaan. Ada merubah perilaku aparatur, merubah perilaku masyarakat, memperdaya masyarakat. Selanjutnya, prinsip inovasi. Yang pertama relatif
advantage atau keuntungan relatif. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Yang kedua, kesesuaian. Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Yang ketiga, kerumitan. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibanding dengan inovasi sebelumnya. Yang keempat, kemungkinan dicoba. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Yang kelima, kemudahan. Diamati sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Selanjutnya, ada konsep pelayanan publik. Pelayanan publik dapat disebut sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai penyediaan pelayanan publik bagi warga atau masyarakat. Pemerintah merupakan lembaga yang bertugas sebagai penyediaan pelayanan publik. Dengan kata lain, bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat atau warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik, yaitu badan-badan pemerintah, sekolah memiliki milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya. Selanjutnya ada konsep pelayanan publik. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi angin segar dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang baik. Hal ini sesuai dengan penyelesaian dalam pasal 1 dan 4 yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang tersedia oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya dari hasil wawancara kami yang di lapangan. Dalam penerapan inovasi si rancak yang mana tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat masih terdapat masyarakat yang belum mengerti menggunakan inovasi layanan online ini. Hal ini disebabkan karena belum semua masyarakat memiliki perangkat elektronik akibat perekonomian yang rendah. Terlebih lagi bagi masyarakat yang sudah lanjut usia, banyak yang tidak paham dalam penggunaan inovasi ini. Hal ini tersebut mengakibatkan masyarakat cenderung lebih memiliki membuat dokumen kependudukan secara manual atau datang langsung ke kantor dinas Dukcapil. Walaupun lebih mudah membuat dokumen kependudukan secara online, dalam menyikapi permasalahan terkait administrasi kependudukan, Dinas Dukcapil Kota Padang melakukan beberapa upaya, yaitu dengan melakukan pelayanan secara online. Tujuan yang adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa perlu datang ke kantor Dinas Dukcapil Kota Padang. Dinas Dukcapil Kota Padang menciptakan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Inovasi pelayanan tersebut adalah setiap inovasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan atau si rancak. Inovasi si rancak dihadirkan sebagai solusi dalam pelayanan administrasi di Dinas Dukcapil Kota Padang, yang mana inovasi ini merupakan inovasi berbasis web dengan
Lama si rancak di Dukcapil dengan berbasis web dengan lama sirancak.disdukcapil.padang.go.id. Inovasi Sirancak pertama kali dibentuk pada tahun 2020 di mana pada saat itu juga COVID-19 sedang mewabah di Indonesia. Inovasi Sirancak ini dibuat agar menjadi solusi layanan administrasi induk yang dilakukan secara online bagi masyarakat Kota Padang sehingga dapat mengakses layanan dari mana saja dan bisa digunakan sampai sekarang. Baik, kami simpulkan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan inovasi pelayanan administrasi kependudukan seperti jenis, proses, faktor, dampak, dan evaluasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik serta memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam menerapkan inovasi Sirancak yang mana tujuannya adalah permudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, masih terdapat masyarakat yang belum mengerti menggunakan inovasi layanan online ini. Hal ini disebabkan karena belum semua masyarakat memiliki perangkat elektronik akibat perekonomian yang rendah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.